Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my video. Bersama lagi sama aku, Amanda Putri Lestari, dari program Studi Tadris Matematika di kampus TIT Al-Hikmah Kota Tebing Tinggi. Oke, di video aku kali ini aku akan ngebahas satu materi mata kuliah profesi keguruan dengan judul Etika Pendidik Muslim dan Muslimah. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Check it out. Pengertian etika dan moral dalam Islam. Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab al-akhlak atau al-khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Secara singkat, jika moral lebih cenderung pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia, maka etika mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi, bisa dikatakan etika berfungsi sebagai teori dan perbuatan baik dan buruk, sedangkan moral adalah praktiknya. Selanjutnya, sumber etika dalam Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Sumber etika dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber etika Islam itu berfungsi sebagai pedoman umat untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan ataupun dicontohkan langsung oleh Rasulullah melalui tingkah laku beliau yang mengacu langsung pada Al-Quran. Selanjutnya, pengertian pendidik. Pendidik adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Pendidik menempati kedudukan yang terhormat di mata masyarakat dikarenakan kepercayaan masyarakat bahwa seorang pendidik adalah teladan yang baik bagi sekitar sehingga dapat membimbing anak didiknya menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, etika pendidik ditinjau dari kepribadian. Menurut Imam Al-Nawawi, beliau menyebutkan bahwa seorang pendidik muslim harus memiliki etika. Di antaranya, yang pertama adalah dalam mengajar, seorang pendidik harus memiliki niat yang tulus semata-mata karena Allah. Yang kedua, senantiasa menambah kebaikan pada dirinya berupa sikap rendah hati, dermawan, beretika mulia, menebar senyum tanpa berlebihan, dan menyimpan perasaan yang penuh keluh kesah di hadapan orang banyak. Yang ketiga, seorang pendidik harus menghindari diri dari penyakit hati seperti sifat dengki, ria, dan meremehkan orang lain. Yang keempat, seorang pendidik yang memiliki karakter yang baik adalah seorang pendidik yang menyadari bahwa ilmu yang dimilikinya adalah berasal dari Allah, sehingga menyadari dirinya untuk tidak sombong dengan ilmu yang dikuasainya. Dan yang terakhir, seorang pendidik harus senantiasa menyadari dirinya selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam kondisi sendiri maupun ramai, lalu menjaga keistiqomahan amal dengan rajin membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat. Berikutnya, etika pendidik dalam penyampaian pelajaran. Menurut Imam Al-Nawawi, etika pendidik dalam penyampaian pelajaran yang pertama adalah seorang pendidik harus menghadirkan dalam pikirannya bahwa kegiatan pengajaran itu adalah ibadah yang paling penting agar menjadi motivasi yang kuat untuk memperbaiki niat dan berusaha menjaganya dari hal-hal yang dibenci. Kedua, seorang pendidik tidak boleh malas mengajar seseorang karena orang tersebut tidak memiliki niat yang lurus untuk belajar. Justru sebaliknya, ia harus memberikan pelajaran kepadanya dengan harapan seorang itu dapat meluruskan niatnya untuk mau belajar. Yang ketiga, seorang pendidik itu harus mengajar para peserta didiknya berdasarkan tahapan dan proses dengan memperhatikan unsur etika, kepribadian yang terpuji, dan melatih pribadi para peserta didiknya agar beretika. Keempat, seorang pendidik harus memotivasi para siswanya tentang pentingnya ilmu serta keutamaan yang melekat pada ilmu tersebut. Kelima, seorang pendidik harus memiliki kelembutan dan mencurahkan segala kemampuannya demi membangun kemaslahatan sebagaimana kemaslahatan untuk diri dan anaknya. Yang keenam, seorang pendidik harus mencintai murid-muridnya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri dalam hal kebaikan dan membenci keburukan sebagaimana ia juga membencinya.
Yang ketujuh, seorang pendidik harus bersikap lapang dada atau terbuka dalam menyampaikan ilmunya, sederhana sehingga mudah dipahami. Yang kedelapan, seorang pendidik tidak boleh menyembunyikan dari para peserta didiknya ilmu yang ingin diketahui oleh mereka, meskipun mereka tersebut sudah pernah mempelajarinya atau ahli dalam bidang studi itu. Dan yang terakhir adalah seorang pendidik tidak boleh merasa tu'shim, harus dihormati terhadap para peserta didiknya. Namun sebaiknya ia harus bersikap tawahuk dan lemah lembut. Selanjutnya, etika pendidik muslim dan muslimah dalam interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Dalam konsep interaksi edukatif perspektif Al-Quran, dijelaskan bahwa pendidik merupakan komponen dalam interaksi edukatif dan pendidik memiliki peranan penting yang lebih. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki kompetensi-kompetensi atau sifat dasar pendidik. Hai guys, nah itu tadi penjelasan beberapa materi tentang etika pendidik muslim dan muslimah. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video aku. Dan jika ada salah kata selama penyampaian materi, aku mohon maaf. Dan aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.